Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Kwan, di mana dulu ia pernah meraih gelar juara nasional taekwondo, namun kini hidupnya berubah total. Ia tidak bekerja dan hari-harinya hanya dihabiskan di sebuah warnet untuk bermain game online. Dalam permainan itu, ia menggunakan karakter bernama Kapten dan memimpin sebuah tim bernama Resurrection. Kapten selalu berusaha melindungi rekan-rekannya, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Pada suatu misi di dalam game, diumumkan hadiah besar senilai 300 juta won bagi siapapun yang bisa menyelesaikannya. Tugasnya tampak sederhana, yaitu mengembalikan sebuah ponsel. Setelah berhasil menuntaskan misi itu di dunia virtual, Kwan justru mendapati ponsel tersebut benar-benar ada di dunia nyata, tertinggal di dekatnya di warnet. Tak lama kemudian, ponsel itu pun berdering. Ketika diangkat, terdengar suara seorang wanita yang mengaku pemiliknya. Wanita itu memohon agar Kwan mau mengantarkan ponselnya ke rumah, bahkan menawarkan sebuah imbalan. Awalnya si Kwan ini ragu, tetapi pada akhirnya ia pun OTW. Sesampainya di rumah wanita itu, ia mendapati pintu dalam keadaan terbuka. Dari dalam kamar mandi, sang pemilik ponsel meminta Kwan untuk meletakkan ponsel di meja saja dan mengambil uang yang sudah disiapkan. Sebelum pergi, Kwan sempat berpesan agar ia jangan membiarkan pintu rumah terbuka karena hal itu sangatlah berbahaya. 저기요, 여기 문 열어놓으면 위험하니까 꼭 잠가요. Keesokan paginya, hidup Kwan pun berubah drastis. Polisi mendadak menyerbu rumahnya dan langsung menangkapnya. Ia dituduh melakukan pembunuhan terhadap wanita yang ponselnya diantarkan semalam. Kwan pun kaget bukan main karena ia tidak melakukan hal sekeji itu. Namun bukti-bukti kuat justru memberatkannya. Darah korban ada di tangannya, pisau pembunuh ditemukan di kamarnya, sidik jari serta DNA-nya terdeteksi di rumah korban, di mana rekaman CCTV juga memperlihatkan dirinya, bahkan sampel air maninya juga ditemukan di lokasi. Tuduhan lengkap menyebutkan bahwa Kwan memperkaos korban 2 kali lalu menusuk leher dan perutnya hingga almarhum. Dalam hitungan jam, kasus ini pun menyebar luas. Publik kemudian murka mencap Kwan sebagai pelaku kejahatan yang sangat biadab. Ibunya yang mendengar berita itu segera ke kantor polisi namun tak diizinkan untuk bertemu. Beberapa waktu kemudian, ibunya hanya bisa membagikan selebaran di jalan, menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah dan hanyalah korban kambing hitam. Sayangnya, masyarakat sudah terlanjur percaya bahwa Kwan ini bersalah, bahkan menghina sang ibu. Dalam keadaan terpojok, Kwan mendapat bantuan seorang pengacara bernama Min Seong-sang. Namun Min sendiri awalnya ragu karena bukti yang ditampilkan terlalu kuat. Tak lama kemudian sidang pun akhirnya digelar. Semua bukti dipaparkan di hadapan publik, disiarkan luas oleh media, dan mendapat tekanan besar dari masyarakat. Akhirnya pengadilan menjatuhkan putusan di mana Kwan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan besar pembebasan bersyarat. 다음과 같이 판결한다. 피고인을 무기징역에 처한다. 상태의 게임 중독자는 현실과 게임 속 세계를 구별 못하거든. Menurut hakim, gaya hidup Kwan yang pengangguran dan kecanduan game online membuatnya kehilangan akal sehat hingga sanggup melakukan kejahatan brutal. Malam itu juga, Kwan dipindahkan ke penjara dengan keamanan yang sangat tinggi. Ia tampak seperti orang polos yang terjebak di tengah para kriminal berbahaya. Suatu hari, pemimpin geng bernama Ma Duk-sok memperhatikannya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Kwan, sementara para sipir berpura-pura tidak nele
alias tidak melihat. 너 이걸로 들었지 이거? 나 아니야. 여기 저런 저기. 이 새끼 끝까지 잡았다. 끝까지 잡았다. Kwon sempat membalas satu pukulan, tetapi justru membuat Ma makin murka. Ia dikeroyok hingga babak belur. Saat para sipir akhirnya melerai, Ma memutarbalikan fakta dengan mengatakan bahwa Kwon yang lebih dulu menyerangnya. Akibatnya, Kwon dijatuhi hukuman 30 hari di sel isolasi. 내가 피해자. 저 새끼가 먼저 때렸다니까. 여기 나 주인이야. Setelah keluar dari sel isolasi, Kwon kembali menjadi sasaran. Kali ini ia dipukuli dengan brutal, lalu disuntikan cairan aneh yang membuatnya berperilaku seperti ODGJ. Ia menggigit tubuhnya sendiri dan mengalami siksaan mental. Sejak saat itu, hampir setiap hari Kwon menjadi korban penganiayaan. Beberapa waktu kemudian, ibunya bersama pengacara Min datang untuk menjenguk. Sang ibu terkejut melihat kondisi anaknya yang penuh luka-luka. Ia yakin sepenuhnya bahwa Kwon tidak bersalah. Dengan air mata, ia meminta Kwon untuk bertahan dan berjanji akan membebaskannya suatu hari nanti. Ia tidak ingin anaknya dicap sebagai pemerkaos karena Kwon tidak pernah melakukan perbuatan itu. Ucapan ibunya itu memberi Kwon semangat baru untuk tetap kuat di dalam penjara neraka. Namun kenyataan di penjara tetap kejam, di mana ia terus dipukuli oleh Ma dan kelompoknya. Hingga suatu hari di ruang makan, seorang narapidana memberinya salep untuk luka-luka. 그거 찧어서 상처에 발라. Narapidana itu percaya bahwa Kwon tidak bersalah, bahkan menduga Ma tahu sesuatu soal kasus ini. Sejak saat itu, Kwon mulai bertekad untuk melawan. Ia tidak mau terus jadi sasaran empuk. Suatu ketika, saat anak buah Ma hendak menyerangnya lagi, Kwon sudah bersiap. Dengan senjata sederhana dari pulpen dan kertas, ia melawan balik. Satu persatu anak buah Ma pun berhasil ia lumpuhkan, hingga akhirnya ia juga berhasil menjatuhkan Ma sendiri. Keesokan harinya, pengacara Min kembali datang, namun kali ini membawa kabar buruk. Ia memberitahu bahwa ibu Kwon telah meninggal dunia. Min menyerahkan sertifikat kematian agar bisa ditandatangani untuk proses pemakaman. Lebih menyakitkan lagi, Kwon sama sekali tidak diizinkan untuk menghadiri pemakaman ibunya sendiri. Min kemudian menjelaskan bahwa setelah Kwon dijatuhi hukuman, ibunya mengalami perlakuan tidak adil dari masyarakat. Ia dihina, dicaci maki, dan terus-menerus ditekan oleh kebencian orang-orang yang meyakini bahwa anaknya adalah seorang penjahat. Karena tidak sanggup lagi menahan penderitaan itu, ibunya jatuh dalam depresi yang sangat dalam hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar kabar tersebut, hati Kwon hancur berkeping-keping. Namun pada malam itu, ia bermimpi didatangi ibunya yang memeluknya erat seolah memberikan kekuatan. Keesokan harinya, ia teringat pesan ibunya yang mengatakan bahwa ia tidak ingin memiliki anak yang dikenal sebagai pemerkaos. Kata-kata itu membuat Kwon bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Dengan penuh kemarahan dan keberanian, ia kembali lagi menyerang Ma. Namun saat para penjaga datang untuk menghentikan keributan, Kwon justru menusukkan benda tajam ke perutnya sendiri. Rupanya semua itu hanyalah bagian dari rencananya. Ia sengaja melukai dirinya sendiri agar bisa dibawa keluar menuju rumah sakit. Dalam perjalanan menggunakan mobil tahanan, Kwon tiba-tiba bangkit dan menyerang para penjaga. Ia menodongkan suntikan ke leher salah satu petugas dan memaksa mereka menyerahkan kunci borgol.
Penjaga itu menurut, namun tiba-tiba terjadi kecelakaan yang membuat kendaraan terguling dan semua orang di dalamnya pun terluka. Beruntung Kwon berhasil selamat. Ia segera membuka borgol dan kemudian kabur. Salah satu penjaga sempat mengarahkan senjata ke arahnya, tetapi entah mengapa sang penjaga akhirnya menurunkan senjatanya. Mungkin karena ia juga mulai menyadari bahwa Kwon memang tidak bersalah. Kwon pun kabur ke dalam hutan untuk bersembunyi. Ia mencuri pakaian untuk menyamarkan diri dan terus berlari menjauh. Beberapa jam kemudian, polisi mulai memburunya. Saat dalam pelarian, ia melihat sepasang kekasih yang mobilnya mogok di jalan. Mereka terburu-buru karena hendak ke bandara. Kwon membantu memperbaiki mobil mereka dan sebagai gantinya, pasangan itu memberikan tumpangan kepadanya. Mereka sama sekali tidak tahu siapa Kwon sebenarnya. Listen, we really gotta go. We really have a place. Setelah sampai, mereka meninggalkan mobil itu untuk Kwon agar bisa dijual dan dijadikan uang karena mereka akan segera meninggalkan negara itu. Kwon kemudian membawa mobil tersebut ke kota dan memutuskan untuk menemui Mr. Min. Ia berharap sang pengacara bisa memahami keadaannya. Mr. Min lalu memberikan sebuah kalung, kenang-kenangan terakhir dari sang ibu. Ia berusaha menenangkan Kwon dengan mengatakan bahwa ia akan kembali memeriksa berkas-berkas kasus. Namun diam-diam Min menelepon polisi dan membujuk Kwon agar menyerahkan dirinya. Menyadari rencana itu, Kwon segera melarikan diri sebelum polisi tiba. Tidak lama kemudian, ia masuk ke sebuah warnet dan membaca semua artikel tentang dirinya yang isinya hanyalah tuduhan dan kebencian. Namun kemudian, ia menemukan sebuah dokumenter yang menyebut bahwa dirinya hanyalah korban sebuah kasus rekayasa. Dokumenter itu menjelaskan betapa mustahilnya ia bisa memperkosa korban 2 kali dan membunuhnya hanya dalam waktu 3 menit. Film itu juga membongkar bahwa banyak bukti dalam kasusnya telah dimanipulasi. Setelah menonton, Kwon menarik napas panjang. Saat itu, ia sadar bahwa penulis dokumenter tersebut adalah seseorang yang dulu dikenalnya di dunia game online, yaitu Mr. Harry. Beberapa waktu kemudian, Kwon berhasil bertemu dengan Mr. Harry. Namun ternyata, sosok itu bukan pria, melainkan seorang wanita bernama Yowol yang merupakan anggota dari tim game Resurrection, tim yang sama dengan Kwon di dunia maya. Yowol memperingatkan Kwon bahwa pemilik kafe telah menelepon polisi sehingga ia harus segera pergi. Yowol lalu membawanya ke sebuah tempat persembunyian rahasia di luar kota, tempat tinggalnya yang sederhana. Yowol adalah seorang ahli komputer dan hidup dengan keterampilannya itu. Di sana, ia memasakkan makanan enak untuk Kwon. Hal itu membuat Kwon sangat bahagia karena setelah sekian lama di penjara, ia hanya terbiasa makan makanan sisa. Tidak lama kemudian, anggota lain dari tim Resurrection ikut datang ke tempat itu. Mereka ingin membantu Kwon, sama seperti Kwon selalu membantu mereka di dalam permainan. Yowol telah menyelidiki kasus Kwon dan menemukan banyak kejanggalan dalam bukti yang diajukan di pengadilan. Kini, sebagai sebuah tim, mereka bertekad membuktikan bahwa Kwon tidak bersalah. Penyelidikan mereka dimulai dengan memeriksa beberapa kasus besar yang sedang terjadi. Dari rekaman CCTV di berbagai lokasi, mereka menemukan keberadaan sebuah truk yang selalu muncul di tempat kejadian perkara. Yowol menelusuri data kendaraan itu dan mengetahui bahwa truk tersebut terdaftar pada sebuah tempat rongsokan. Kwon lalu diam-diam pergi ke lokasi rongsokan itu. Di sana ia melihat 2 pria sedang mengangkat sebuah peti besar ke dalam kendaraan. Ia mengikuti mereka hingga sampai di sebuah gedung yang ternyata adalah rumah seorang artis terkenal bernama No Juyang. Dari tempat persembunyiannya, Kwon menyaksikan bahwa isi peti tersebut adalah jasad No Juyang. Tidak lama kemudian, sejumlah agen khusus datang dan mulai menanamkan bukti-bukti palsu di lokasi kejadian seperti sidik jari dan rambut yang dibuat seolah-olah milik orang lain.
Saat itulah terungkap bahwa dalang dari operasi kotor ini tidak lain adalah pengacara Kwon sendiri, yaitu Mr. Min. Sebenarnya pelaku pembunuhan Non Junyoung adalah putri dari seorang pengusaha kaya bernama Chu. Demi melindungi anaknya dari penjara, Chu memerintahkan anak buahnya untuk memanipulasi bukti dan mengalihkan tuduhan kepada orang lain. Setelah itu diketahui pula bahwa Mr. Min memiliki sebuah ruang rahasia di kantornya yang hanya bisa dibuka melalui sistem pengenalan wajah. Di dalam ruang rahasianya, Mr. Min menggunakan sebuah superkomputer dengan kecerdasan buatan canggih untuk mencari seseorang yang bisa dijadikan kambing hitam dalam kasus pembunuhan Non Junyoung. Ia kemudian menemukan seorang wanita bernama So yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Junyoung. So hanyalah seorang wanita biasa yang hidup tenang, tidak tahu apapun tentang nasib buruk yang akan menimpanya. Tanpa sepengetahuan So, Min mengirim anak buahnya untuk masuk ke rumahnya, membuatnya pingsan, lalu mengambil sampel rambut, darah, dan air liur sebagai bahan bukti palsu yang akan dipakai dalam kasus Junyoung. Sementara itu, Kwon sempat memotret bagian tubuh Junyoung yang terdapat sidik jari palsu hasil rekayasa anak buah Min. Ia menyerahkan foto itu kepada Yeowol agar dipindahi dan diteliti. Tidak lama kemudian, Yeowol berhasil memastikan bahwa sidik jari itu ternyata milik So. Setelah mengetahui kebenaran itu, mereka langsung menghubungi So dan menyuruhnya datang ke rumah Junyoung. Dengan kemampuan hacking miliknya, Yeowol menyadap telepon So dan mendengar seluruh percakapan. Saat itu, Kwon juga menyadari bahwa suara di telepon adalah suara yang sama dengan orang yang meneleponnya pada hari ia difitnah melakukan kejahatan. 유인할 때는 같은 수법이야. 이 여자만 잡으면 돼. 여보세요. Kwon pun buru-buru pergi untuk menghadapi wanita yang ia dengar dari telepon. Ia sempat mencoba menculiknya, tetapi pada detik terakhir 노출됐다. 당분간 좀 쉬어. Kwon berusaha mengejar, namun kendaraannya tiba-tiba rusak di tengah jalan. Di saat yang bersamaan, Ma bersama para anak buahnya muncul dan menangkap Kwon. Ternyata Ma sudah berhasil keluar dari penjara berkat ulah Min yang membebaskannya untuk memburu Kwon. Kwon kemudian dibawa ke sebuah gedung tua dan mulai disiksa habis-habisan oleh Ma. Dalam situasi genting itu, Yeowol segera menghubungi tim SWAT dan membuat rekayasa skenario. Ia memanipulasi keadaan seolah-olah dirinya sedang disandra oleh Kwon dan meminta tim SWAT segera masuk untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, dengan pengaruh besar yang dimiliki Min, ia memerintahkan agar tim SWAT segera ditarik mundur dari lokasi. Menyadari hal itu, Yeowol berpura-pura berteriak putus asa melalui telepon sehingga tim SWAT yakin ada situasi darurat. 지금 분부에서 철수하랍니다. 뭔 개소리야? 저 안에 인질이 있는데. Tanpa ragu, mereka akhirnya menyerbu gudang tersebut. Berkat siasat cerdas Yeowol, Kwon berhasil lolos dari cengkeraman Ma. Namun pada saat yang sama, tim SWAT menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Yeowol. 뭐야 이 새끼들? 우리 같은 편이라고 우리. Beberapa saat kemudian, Yeowol datang menjemput Kwon dengan mobil dan mereka melarikan diri bersama. Akan tetapi, Ma ternyata masih terus membuntuti mereka. 아까부터 귀신같이 따라붙네. Hal ini membuat Kwon curiga bagaimana Ma selalu tahu keberadaannya. Yeowol lalu menggunakan sebuah radio detektor dan barulah mereka menemukan bahwa ada alat pelacak tersembunyi di dalam kalung peninggalan ibunya. Saat itulah Kwon sadar bahwa Min lah dalang dari semua penderitaan yang menimpanya, sebab Min yang sebelumnya memberikan kalung itu kepadanya. Dengan begitu, Min selalu bisa mengetahui posisinya. Selain itu, terbongkar pula bahwa Min lah yang membebaskan Ma dari penjara dan memberinya perintah untuk mengejar serta menangkap Kwon.
Menyadari hal itu, kelompok Kwon mulai membuat drone canggih untuk memindai gedung milik Min. Mereka menduga bahwa di dalamnya pasti tersimpan superkomputer dengan data seluruh penduduk negara. Dugaan mereka ternyata benar. Dari hasil pemindaian, terlihat jelas adanya komputer super canggih di gedung tersebut. Kwon kemudian masuk diam-diam dan mengacaukan operasi rahasia Min di dalam gedung itu. Ia menghancurkan semua bukti palsu yang ditanamkan di rumah Juyang. 왜요? 현장이 엉망이 됐어요. 지문은 다 그냥 지워놓고. 얘 재밌네. Saat Min mengetahui hal itu, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan seluruh tempat dan membuat lokasi kejahatan baru di tempat lain. Akan tetapi, Kwon berhasil menggagalkan rencana itu dengan meledakkan pen yang mengangkut bukti palsu. Setelah itu, terungkap bahwa putri Mr. Chu, yaitu orang kaya yang sebenarnya membunuh No Juyang, sedang bersembunyi di sebuah rumah sakit dengan menyamar sebagai pasien. Ia lalu menelepon ayahnya untuk meminta segera dikeluarkan dari tempat itu. Mendengar permintaan itu, Mr. Chu menekankan Min agar mempercepat proses rekayasa kasus agar putrinya segera aman. Min kemudian mulai membuat skenario kejahatan baru di lokasi lain. Namun tanpa disangka, Kwon berhasil mendengar percakapan rahasia mereka dan menyusun rencana licik. Ia menyamar sebagai anak buah Min dan justru membawa putri Mr. Chu langsung ke tempat di mana jasad No Juyang dipindahkan. Akhirnya, putri Mr. Chu sendiri yang ditangkap polisi dengan tuduhan pembunuhan. Berita penangkapan itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, menjadikan rencana Min berantakan. 감을자다가 경찰에 검거됐습니다. 현재 Tidak lama kemudian, Kwon menelepon Min dan menegaskan bahwa ia akan membongkar semua operasi kotornya ke seluruh dunia. Namun, Min yang jelas-jelas seorang psikopat tidak gentar sedikit pun. Justru ia merasa senang ada orang yang berani menantangnya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah bosan membuat rekayasa kasus karena terlalu mudah dan membosankan, tetapi berkat Kwon, pekerjaannya kembali terasa menantang. Saat Min melontarkan kata-kata gelo itu, Kwon tiba-tiba menutup telepon begitu saja, membuat Min sangat edan. 여보세요? 너무 새끼가 싸가지 없이 어른이 통화하는데. 통이 안 돼. 내가 말했잖아. Pada saat yang sama, Min tersadar ada sesuatu yang aneh di kantornya. Ia mendapati sekretarisnya sudah pingsan dan itu membuatnya sadar bahwa telepon tadi hanyalah pengalihan perhatian. Faktanya, Kwon sudah berhasil masuk ke dalam gedungnya. Min segera berlari ke ruang rahasianya, tetapi Kwon berhasil menangkapnya. Tanpa ampun, Kwon yang sudah dipenuhi murka Tuhan menghajarnya habis-habisan. Pertarungan mereka berlanjut hingga ke ruangan superkomputer milik Min. Saat berhasil mengakses komputer itu, Kwon melihat rekaman mengerikan yang menunjukkan bagaimana sidik jari dan DNA-nya diambil ketika ia sedang tidur, juga rekaman ibunya yang terus-menerus berjuang sendirian demi kebebasannya. Saat itulah Min mengaku sebuah kebenaran mengejutkan. Dengan dingin, ia mengatakan bahwa ibunya Kwon bukan mengakhiri hidupnya sendiri, melainkan dirinya lah yang membunuh wanita itu. Alasannya karena ibunya selalu berunjuk rasa, mengganggu, dan berhasil membangkitkan simpati dari masyarakat. Mendengar pengakuan itu, Kwon dipenuhi amarah luar biasa. Ia menghajar Min tanpa henti hingga setengah koin. 이제 늦었지만 내가 사과할게. Setelah itu, ia mulai memindahkan semua data dari superkomputer Min ke flash disk milik Ewol.
Namun di tengah proses transfer, Min kembali menelepon Kwon di mana ia mengungkapkan bahwa anak buahnya yaitu Ma telah berhasil menemukan markas Yowo menggunakan pelacak yang ada di kalung. Semua teman Kwon sudah disandra dan jika dalam 30 detik Kwon tidak datang, mereka semua akan dibantai. Kwon tidak punya waktu untuk menunggu data selesai ditransfer sehingga ia terpaksa segera berangkat menyelamatkan timnya. 어쨌거나 시간 다 됐. 죽이고 내 팀원들 다 구한 거야. 15분 안에 전화 안 하면 마독수 걔네 다 죽여버려라 그랬는데. Min kembali menelepon, kali ini menambahkan bahwa setelah ini Yowo sendiri akan dijadikan target berikutnya. Ia sudah mengirim agen-agen khusus untuk mengambil DNA dan barang-barang pribadi Yowo sebagai bukti rekayasa baru. Di markas Yowo, Ma mulai menembaki salah satu anggota kelompok Kwon meski tembakannya meleset. Tiba-tiba listrik padam dan pada saat itu Kwon datang tepat waktu. Dengan kemampuan bertarungnya, ia berhasil mengalahkan semua anak buah Ma. Setelah itu ia bersama Yowo dan anggota tim lainnya melarikan diri menuju sebuah stasiun televisi. Dalam perjalanan, mereka terus dikejar oleh anak buah Ma, Min dan bahkan polisi. Namun mereka berhasil lolos dan sampai ke stasiun televisi. Di sisi lain, Min sudah terlebih dahulu meretas semua saluran televisi untuk menayangkan fitnah bahwa kelompok Kwon adalah penjahat berbahaya. Meski begitu, setibanya di stasiun, tim Kwon segera bertindak. Mereka mengalihkan perhatian petugas dan polisi, sementara Yowo memanfaatkan sistem komputer pusat untuk menyiarkan kebenaran. Namun naas, polisi berhasil menangkap semua anggota tim kecuali Yowo. 야, 씨발 새끼야, 좋은 똑바로 쏴! 죄송합니다. 왜 그랬지? 아, 씨. 방송국 쪽으로 돌아오고 있습니다. 1파 병력 지원 요청. 프랑스 권유가 들어오고 있습니다. 아무래도 자수를 하려는 듯 보이는데요. Kwon sendiri terkepung di dalam mobil. Ia pun keluar dengan tenang, mengangkat tangan dan menyerahkan dirinya. Adegan itu ditayangkan langsung ke seluruh negeri, seolah menjadi kemenangan besar bagi Min. Tetapi tak lama kemudian, semua kebahagiaan Min berubah menjadi mimpi buruk. Ia menyadari bahwa flash disk Yowo telah berhasil mentransfer semua data penting dari komputernya. Dengan bukti itu, Yowo meretas seluruh siaran televisi dan membongkar kejahatan Min beserta semua kliennya. Dunia akhirnya melihat bagaimana Min merekayasa bukti dan menciptakan kasus palsu untuk menjebak orang-orang tak bersalah, termasuk kasus Kwon. Kebenaran itu membuat publik tersadar dan mendukung Kwon serta para korban lainnya. Sementara itu, Min mencoba melarikan diri dengan mobilnya, di mana ia baru menyadari bahwa kelompok Kwon sudah menyingkirkan setir mobil itu. Akibatnya, ia tidak bisa kabur dan akhirnya ditangkap. 지금 보신 모든 사건을 조작한 민천상입니다. Meski demikian, terungkap bahwa masih ada mafia besar di balik semua ini yang belum tersentuh. Kwon dan timnya pun akhirnya dibebaskan dengan hormat tanpa satupun tuduhan tersisa. Sementara itu di dalam penjara, Min dan Ma kembali bertemu. Ma yang dipenuhi amarah karena mendapatkan hukuman penjara seumur hidup akibat terlibat dalam kasus Min langsung menyerangnya. Dengan begitu, Min akan terus menjadi target penganiayaan para gangster di dalam penjara. Dengan begitu, film pun tamat.
Film ini memberikan pelajaran berharga bahwa dalam dunia nyata, kebenaran bisa dengan mudah dimanipulasi oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan teknologi. Fitnah, rekayasa bukti, dan permainan licik dapat menghancurkan hidup seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Namun, perjuangan Kwon bersama rekan-rekannya menunjukkan bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan jika ada keberanian untuk melawan kebohongan, sekalipun resiko yang dihadapi begitu besar. Kita diajak untuk memahami bahwa kebenaran tidak boleh dikubur oleh kepalsuan, dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk membela yang benar meskipun dunia tampak berbalik arah. Pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Dan mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!